Kabut tebal menggulung lembah Bedugul malam itu. Kamera perekam bergoyang pelan menyorot rumah besar yang seolah tumbuh dari tanah lembab. Jendela pecah, cat terkelupas, dan pintu berukir penuh lumut bergerak sedikit meski angin tak terasa. 15 detik pertama langsung mengguncang. Suara perempuan berbisik memakai bahasa Bali tua. Dia belum pergi. Dari balik pintu, tangan kering penuh tanah muncul sebentar lalu lenyap. Tim pembuat dokumenter 3 orang. Gede, asal Bali, Yudi, Jawa Tengah, dan Lilis, dari Kalimantan. Mereka datang setelah mendengar cerita tentang keluarga campuran yang hilang tahun 1994 di rumah itu. Warga menolak bicara, hanya meninggalkan peringatan. Jangan datang setelah kabut turun. Begitu pintu terbuka, udara berubah dingin drastis, aroma dupa, bangkai, dan tanah basah bercampur. Foto keluarga di dinding pudar, tapi satu wajah, perempuan muda berkebaya, terlihat seolah baru difoto kemarin. Saat lampu senter Lilis menyorot foto itu, mata dalam gambar tampak bergerak mengikuti cahaya. Gede mengira itu ilusi, tapi patung penjaga di ruang utama meneteskan cairan hitam dari matanya. Di bawahnya sesajen baru masih hangat. Artinya ada yang masih datang ke rumah itu. Langkah berat terdengar dari lantai 2. Gamelan rusak berdentum 1 kali. Bayangan perempuan muncul di tangga, lalu menghilang ketika lampu menyala. Di pegangan tangga tersangkut kain putih basah, dengan noda merah seperti darah segar. Saat mereka mencoba keluar, pintu telah berubah menjadi tembok bata. Bisikan kembali terdengar. Dia belum pergi. Layar gemetar. Lilis menatap ke arah jendela. Refleksinya tersenyum, padahal ia tidak. Sebelum layar gelap terdengar rekaman terakhir malam itu. Rumah ini hidup. Pintu selatan pagi harinya mereka menemukan tulisan di lantai dengan abu dupa. Jangan buka pintu selatan. Tapi ada suara dari balik pintu itu. Ketukan pelan, lalu panggilan lemah. Suara anak kecil meminta tolong. Gede membuka. Bau darah dan kemenyan menyeruak bersamaan. Di dalam hanya ada ruang kosong dan sumur kering di tengah ruangan. Yudi menyorot ke dasar sumur. Sekilas terlihat rambut panjang hitam berputar seperti tali. Lalu sesuatu meloncat keluar, sekilas seperti tubuh manusia. Tapi kulitnya licin dan terbalik. Mata di dagu, mulut di dahi. Sosok itu menghilang seketika. Lilis menjerit dan lari keluar. Tapi jendela berubah menjadi cermin besar menampilkan wajah-wajah mereka sendiri dalam posisi terbalik. Mereka kembali ke ruang tengah, tapi patung penjaga pura kini berputar menghadap mereka. Di lantai, ada bekas langkah basah menuju altar kecil. Yudi mendekat dan mendengar napas berat di belakangnya. Saat berbalik, hanya kain upacara yang terbang perlahan, tapi bekas tangan berdarah menempel di pundaknya. Langit mendung. Gamelan terdengar lagi. Kali ini lebih cepat, lebih kacau. Lantai bergetar seperti mengikuti irama. Kamera merekam kepala patung tiba-tiba retak dan pecah. Dari dalamnya lidah manusia jatuh dan menjulur ke lantai. Gede menutup kamera dan berkata, "Pelan, kita harus keluar sebelum malam." Tapi suara perempuan berbisik lagi. Malam tidak menunggu. Korban yang menetap malam ketiga. Gede dan Lilis bersembunyi di ruang belakang. Yudi hilang sejak sore, hanya kameranya ditemukan dekat sumur. Dalam rekaman terakhir Yudi, terlihat perempuan Jawa muda menari di halaman. Gerakannya seperti tari rejang, namun punggungnya bengkok, kulit robek di belakang seperti ada sesuatu ingin keluar. Lilis melihat keluar jendela, perempuan itu kini berdiri di depan rumah, wajahnya tidak punya mata. Ia terus menggumam doa sambil meneteskan darah ke tanah. Gede menyalakan kamera kedua. Di layar terlihat lebih banyak bayangan berjalan di halaman. Jumlah mereka bertambah setiap kali gamelan berdentum. Dinding rumah meneteskan air hitam, membentuk huruf-huruf aksara Bali. Tinggal bersama kami. Tubuh Lilis mulai gemetar hebat dan suaranya berubah seperti 2 orang berbicara bersamaan. Dia memegang dada, lalu tertawa. Gede mencoba memanggilnya, tapi tangan Lilis sudah dingin. Dalam beberapa detik dia berhenti bernapas, namun tubuhnya masih berdiri. Lampu mati total. Dari kegelapan terdengar langkah lembut dan napas banyak orang. Kamera jatuh, tapi masih merekam wajah Lilis yang perlahan membuka matanya kembali. Kali ini dengan iris hitam seluruhnya. Ritual pengikat Gede sendirian. Ia menemukan altar di ruang bawah tanah.
Di atasnya, foto mereka bertiga diikat dengan benang merah dan rambut manusia. Di sekeliling altar ada simbol-simbol Bali dan Kalimantan bercampur. Janur kering, tengkorak ayam, dan potongan kulit. Ia mencoba membakar altar, tapi api justru menempel ke kulitnya, meninggalkan ukiran pura di dadanya. Dari kegelapan, muncul sosok perempuan yang pertama kali mereka lihat di foto keluarga. Wajahnya sekarang rusak setengah, tapi matanya hidup. Ia berbicara dengan nada lembut. "Tubuhmu, persembahan terakhir." Tangan-tangan keluar dari lantai tanah dan menarik Gede ke bawah. Kamera jatuh, merekam wajahnya di telan tanah. Api padam. Hening. Tapi di dinding muncul kalimat terbakar sendiri. Ritual selesai. Akhir yang menunggu seminggu kemudian, polisi menemukan kamera di halaman depan. Tidak ada mayat, hanya bekas api dan bau busuk menyengat. Rekaman terakhir memperlihatkan 2 turis baru dari Jakarta bercanda di depan rumah. Mereka membuka pintu, mengira hanya tempat wisata terbengkalai. Saat pintu terbuka, kamera menyorot jendela di atas. Wajah Gede muncul di sana, memandang mereka dengan mata hitam. Video berakhir dengan layar merah menyala, dan teks terakhir muncul. "Rumah itu masih menunggu tamu."